Pembacaan hari ini diambil dari Ibrani, pasal yang pertama, pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bahagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Bapa, kami bersyukur kerana Engkaulah Tuhan. Kerana Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan dipuji. Biarlah pagi ini firman-Mu akan menerangi hidup kami. Biarlah firman-Mu akan memberikan fahaman kepada kami. Biarlah firman-Mu memimpin kami. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu dan juga renungan hati kami bersama memuliakan nama-Mu yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sila duduk. Selamat pagi. Pagi ini petikan kita adalah daripada Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama sehingga ayat ke-18. Tapi untuk itu saya mesti berbalik kepada pasal yang ke-9 bermula dari ayat 16. Kerananya adalah petikan pasal ke-9 ayat 16 adalah petikan pasal ke-9 ayat 16 sehingga 28 adalah petikan yang amat penting. Kerananya adalah tentang
darah Yesus, ya, tentang darah Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa darah? Mengapa kita selalu menyanyi bahwa darah Yesus menyucikan kita? Mengapa konsep darah ini adalah sesuatu yang sangat penting? Kerana darah itu darah itu adalah tanda nyawa, ya, that you are alive, nyawa, ya, hidup ataupun mati. Kedua-duanya adalah tentang darah, ya. Maka dalam Leviticus, yaitu ke-17 ayat 11, nya mengatakan bahwa darah itu adalah tanda nyawa. Maka ramai orang Kristen diajar supaya, ini interesting point, ya. Ramai orang Kristen diajar jangan makan darah babi, ya. Kalau kita pergi gerai orang Cina yang buat bubuh, ada bubuh yang ada darah babi, kan. Sebenarnya nyanyi adalah daripada Imamat 17 ini. Imamat 17 ini, yaitu tentang bahwa darah itu adalah tanda nyawa. Maka dalam perjanjian baru, apakah fungsi darah ini? Fungsi darah ini di dalam pasal yang ke-9 ini, dua hal yang sangat penting. Yang adalah tentang bahwa darah itu adalah sesuatu untuk menyempurnakan perjanjian yang baru. Let's go to verse 18. Pasal 9 ayat 18. Yes, okay, thank you. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tambah darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, dia mengambil darah anak lembu dan darah domba, jantan sedak air dan bulu merah dan hisop, lalu memecikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat. Next. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipicitkannya secara demikian dengan darah. Dan hampir semua sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa darah numpahannya darah tidak ada pengampunan. Dua hal, ya, dari gambaran dari perjanjian lama ini ialah darah itu yang pertama bila we go back 18. Thank you. Ayat yang pertama kata sebab itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tambah darah. Ini dua negatif ini. Artinya perjanjian pertama itu disahkan dengan darah, ya. Ya, disahkan dengan darah. Jadi apa yang berlaku ialah sesudah umat Tuhan keluar daripada Mesir dan waktu Tuhan memberikan hukum Taurat dan hukum yang lain kepada umat Tuhan, bila Taurat hukum itu diberikan dan perjanjian yang pertama itu, perjanjian lama yang pertama itu disahkan, dia disahkan dengan darah binatang. Maka dia menggunakan hisop itu adalah sejenis tumbuhan lah tahun-tahunnya. Jadi dia pakai hisop itu, hisap taranya dengan kain merah dan di sprinkle, ya, yaitu di bahasa di sini picit. Macam kita makan soto, ya, picit lemonnya. Sorry. Ini artinya. Jadi maka diletakkan darah. Ini adalah sesuatu yang amat penting, khasnya bagi jemaah ini, ya, untuk memahami ini, ya. Sebab saya tahu dari tradisi kita juga ada upacara yang tertentu yang dari tradisi kita, mungkin zaman yang muda ini mungkin kita tidak buat. Tapi banyak hal daripada tradisi kita, budaya kita yang dulu dibawa oleh nenek kita, tato kita, sebenarnya di dalam hidup kita, ya. Maka darah. Maka tetapi dalam perjanjian lama ini, darahnya yang pertama ialah untuk menetapkan ataupun tanda bahwa perjanjian, ya, perjanjian
yang diadakan di antara Tuhan dengan umatnya disahkan. Yang kedua, we move to the following verses. Dia kata bahwa dia juga untuk darah itu digunakan di atas kemah lah, di atas semua alat-alat yang digunakan untuk persembahan, yaitu perkorbanan. Maka dia mengatakan dalam ayat 20 ini, dia kata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka dia kata mesti ada darah baru ada pengampunan. So kita semua patut ada gambaran saudara dalam pikiran kita. Darah Yesus, sebab kita mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan bagi apa yang dilakukan oleh Yesus. So we can see that darah binatang digunakan untuk sahkan perjanjian yang lama. Darah Yesus untuk mensahkan perjanjian baru. Darah binatang untuk menyucikan alat-alat dan sebagainya. Darah Yesus untuk menyucikan you and I. Gambarannya. Maka dalam fahaman perjanjian lama ini adalah sesuatu yang amat penting bagi kita untuk memahaminya. Jadi dua hal dari situ, yaitu tentang pengampunan dan juga tentang perjanjian itu disahkan. Apakah signifikan ataupun hal utama tentang darah Yesus? Tentang darah Yesus. Darah Yesus ini, we move to verse 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Maka dia sekarang daripada baik Allah di bumi itu, dia memberikan bandingannya dengan surga, bandingan dengan surga. Verse 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buat tantangan manusia. Maka dia kata Kristus waktu dia disalibkan, bangkit, dia bukan masuk ke dalam tempat kudus di Yerusalem, di bumi inilah. Ini adalah satu acara yang sangat penting ya. Kadang-kala waktu Easter, Paskah. Kita diajar bahwa bila tapir yang memisahkan di antara tempat paling kudus dengan bait Allah, kita kata curtain itu ataupun tapir itu pecahkan. Jangan ada orang yang salah faham bahwa dia pecah sebab Yesus masuk di bumi ini. Tidak ya. Kerana Ibrani mengajar bahwa Yesus tidak masuk dalam the most holy in the temple on earth. Tapi dia korbannya dan dirinya sampai di mana? Di surga. Tapi itu pecah hanyalah sebagai tanda bahwa kerana Yesus telah menyempurnakan korban itu, maka pemisahan di antara Tuhan dengan kita telah dipecahkan selama-lamanya. So the curtain represent the separation between God and man. Yaitu tapir itu, curtain itu disifatkan sebagai pemisahan ataupun lambang pemisahan di antara Tuhan dengan manusia. Bila tapir itu, perjanjian baru mengatakan bila tapir itu pecah, artinya yang melambangkan bahwa pemisahan di antara Tuhan dengan kita telah dipecahkan oleh kuasa Yesus. Darah Yesus. And we go on. Dan dia bukan masuk ke dalam, berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Dalam petikan yang pendek ini minta maaf saya patut bermula dengan ini. Dalam petikan yang pendek ini perkataan darah
terpulanglah kepada translasi yang kita gunakan, diulangkan tidak kurang daripada 7 kali ya. Dari 7 kali. Maka pengajaran tentang tara ini adalah sesuatu yang sangat penting. Go back. Ya, setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darah yang mengatakan tentang imam besar. 26. Sebab jika demikian dia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Maka dia mengajak kita bahwa Yesus darahnya 1 kali saja. Ini adalah sesuatu yang amat penting ya. Kadang-kadang sebab bangsa saya, maka saya kadang-kadang feel that saya tidak layak untuk membuat komen ini ya. Tapi sebabnya dalam firman Tuhan. Jadi I have to teach this. Ya. Maka jangan ada orang yang membawanya dari tradisi kah, budaya dan sebagainya yang mengatakan kepada kita, kalau nenek sudah mati, sungguh pun dia percaya Yesus Kristus. Tetapi dia tidak boleh limpas ke seberang. So to speak lah. Ya. Kalau tidak ada sembelikan 20 lembu, 50 babi. Kerana sebenarnya what is that being done? Apa yang dilakukan di situ? Sebenarnya yang adalah tanda tentang pengorbanan darah. The blood di belakangnya ialah tentang darah. Tapi pengajaran di Ibrani ini once and for all, 1 kali aja, dan dengan jelasnya mengajar bahawa darah Yesus sahaja yang sudah menyempurnakan. Kalau mau, minta maaf kasar sikit. Kalau mau nenek meninggal nanti, boleh bahasa kita lah, menyeberang ke seberang. Kongsilah Injil Yesus kepada dia. Bila dia terima Yesus Kristus sudah, dia akan menyeberang ke seberang. Bahasa kita lah. No amount of bull's blood or pig's blood, so to speak, will bring your grandmother to the other side. Tidak kira berapa banyak darah babi kah, darah lembu kah, yang akan membawa kau dan saya ke surga. Hanya darah Yesus. Hanya darah Yesus yang sudah dilakukan 1 kali untuk selama-lamanya bagi mereka yang percaya dan bergantung kepada Dia, yang akan membawa kau dan saya, so to speak, ke seberang. Jangan ada orang yang menerangkan macam-macam. Kadang-kala ini jarang sekali ya. Kadang-kala saya diminta untuk buat perkebumian. Kerana, and I say this, saya mengatakan ini dengan hati yang paling rendah sekali. Sebab saya juga faham semua kita, seperti saya ulang-ulang mengatakan, bahwa semua kita dibesarkan dengan budaya kita sendiri dan mempunyai bayangan. Orang Sungai pun ada budayanya sendiri tentang tara kan. Orang Iban juga. Tapi budaya tentang tara ini mesti kita very careful about it. Ya. Kita perlu
sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kadang-kala saya berkebumian. Kadang-kala saya nampak, sebab sudah saya di situ sudah kan. Orang yang mati pun di situ. Ramai orang di situ. Jadi saya tak boleh komen lah di antara begitu ramai orang. Tapi kadang-kala saya nampak kepala kerbau lah. And I say this honestly. Saya mengatakan ini dengan jujur dan dengan hati yang rendah. Saya mau mengatakan harga lembu itu lebih baik. Dan saya mengatakan ini dengan hormat, lebih baik disimpan di dalam beg persembahan. Kerana isunya ialah sama ada sebelum dia meninggal, kita sudah mengkongsikan Yesus dengan dia. Saya tahu ada ramai yang tanya saya, kalau dia masih bayi macam, soalan susah kan? Ini patut discuss di cell group ini. Saya pun tidak tahu. Tapi Paulus pun tidak tahu. Paulus mengatakan, bagi orang yang belum ada peluang untuk mendengar Injil Tuhan, belum ada peluang untuk membuat keputusan. Sebab tak ada orang yang beritahu dia, ataupun dia masih terlalu kecil untuk memahaminya. Paulus mengatakan dalam suratnya, dia tulis kepada mereka yang di Korintus, mengatakan itu terpulang kepada Tuhan. Tuhan boleh melakukan keputusannya. Tetapi sesungguhnya darah lembu, darah babi tidak akan membawa bayi itu ke seberang. And we must all hold on to this. Saya mengatakan ini sebabnya adalah sesuatu yang amat penting. Sama penting sebabnya berada di dalam firman Tuhan dalam siri khotbah ini. Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, hanya tara Yesus yang memberikan pengampunan kepada kita. Hanya tara Yesus yang menyempurnakan korban kepada Tuhan. Kita beralih kepada fasa yang ke-10 ini, yaitu petikan untuk minggu ini. Fasa yang ke-10 bermula daripada fasa yang ke-7 sehinggalah fasa yang ke-10 ini, yaitu sampai ayat 18 ini, penulis berulang-ulang mengajar tentang korban, tentang imam besar dan menerangkannya. Dan pada ayat pertama sehingga ayat 18 ini, fasa 10 ini adalah penghujung penjelasannya tentang korban daripada Perjanjian Lama. Bermula dari ayat 19, hal ini tidak akan diulangi, tapi pengajaran adalah tentang iman, tentang kehidupan orang Kristen dan sebagainya. Tapi dalam petikan 18 ayat ini, kita tahu dari ayat yang pertama, dia berkata di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja daripada keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri.
Dia ulang sekali lagi mengingatkan kita bahwa perjanjian lama itu, hukum Taurat dan juga perjanjian lama itu hanyalah bayangan bagi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka saya ulang sekali lagi tentang ini, yaitu waktu kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, kita mesti memahami bahwa ini adalah menunjukkan kepada kita arah dan fahaman tentang perjanjian baru dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bayangan ini adalah sesuatu yang amat penting. Kita perlu memahami apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama ini. Ini adalah sesuatu yang tidak sempurna. Kerana dia kata, kerana itu dengan korban yang sama yang setiap tahun harus terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bahagian di dalamnya. Ayat kedua, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukannya, ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang yang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dalam 4 ayat ini, dia penulis memberikan pandangan ini. Satu kali lagi dia memberikan pandangan tentang korban di perjanjian lama itu menurut hukum Taurat itu adalah korban yang tidak sempurna. Sudah dipersembahkan pun mesti diulangi lagi. Tapi korban Yesus dirinya adalah satu kali untuk selama-lamanya. Dia mengajar dua hal. Hal yang pertama adalah dalam hukum Taurat dan juga perjanjian lama yang hanyalah bayangan bagi keselamatan Yesus Kristus. Tapi hal yang kedua dalam 4 ayat ini, ayat yang ketiga, can we go back to verse 3? Dia mengajar tentang ini. Yaitu justru oleh korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan ada dosanya. Dia mengatakan dalam perjanjian lama, setiap kali mereka membawa korban, ya, mereka diperingati tentang dosa mereka. Masalah bagi kami semua sebagai orang yang percaya Yesus Kristus di dalam gereja seperti kita ini, kita berpegang kepada bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Dan konsep dosa itu adalah kadang-kala sesuatu yang diketepikan. Maka kadang-kala kita ada orang muda yang hari Minggu datang gereja, tapi hari-hari yang lain melakukan segala hal yang bapaknya katakan tidak boleh lakukan. Kalau orang dalam perjanjian lama diperingatkan tentang dosa mereka oleh korban yang mereka bawa, bagi ini bila kita masuk ke tempat sembahyang ini, saya harap kita semua mempunyai sikap bahwa kita berada di sini untuk menyembah dan memuji Tuhan dan menyembah Yesus. Bila kita kata kita adalah orang yang percaya Yesus, ya harus juga memperingatkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Masalah bagi kita semua, termasuk diri saya. Kalau saya berikan kertas dan pen, saya kata dalam 5 menit tulis 10 dosa yang kita telah lakukan dalam 1 minggu ini. Susah betul itu. Oh, you think it's easy ya? Kalau kita tidak percaya, saya balik rumah lah, coba.
5 menit saya, janganlah pakai 2 jam. Mengapa 5 menit? Sebab nyanyi mengajak kita bahawa we are not conscious of our sin. Kita tidak peka kepada kesalahan kita, kelemahan kita. Tapi korban Yesus patut mengingatkan tentang kelemahan kita. That we need Jesus to forgive our sin. Kita perlu, kerana kelemahan kita, maka kita perlu berada di dalam hadirat Yesus untuk pengampunannya. Ayat seterusnya, ayat 5. Ayat 5. Kerana itu ketika dia masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kerana korban bakaran dan juga korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ayat 5 dan 6. Dia mengatakan tentang orang Yahudi lah dalam Perjanjian Lama. Dia mengatakan bahawa petikan ini diambil daripada Mazmur 40. Mazmur 40. Petikan ini diambil dari Mazmur 40. Dia mengatakan, penulis Mazmur 40 mengatakan bahawa Tuhan kata korban yang orang Yahudi bawa itu Tuhan tidak kehendaki. And you have to ask, mengapa Tuhan tidak mau korban yang dia sendiri kata mau buat begitu? Kan? Ini lebih kurang contoh ni. Kalau nanti lepas sembahyang ini saya minta dengan Chris, saya bilang, Chris, minggu depan waktu sembahyang tolong bawa kek untuk saya kah? Jangan. Tapi kalau minggu depan dia bawa kek, saya tidak mau. Sebenarnya we have to ask this, isn't it? Kalau Tuhan mau korban itu, mengapa dia orang bawa korban dia tidak mau? Sebab kadang-kala kita ulang buat hal yang sama. Kita melakukannya tanpa iman, tanpa hati kita. Persoalan bagi kita juga hari ini. Khasnya kita yang worship team ya. Kadang-kala kita datang untuk main gitar kah, main drum kah, nyanyi kah, tambourine kah. Kita berada di sini sebab nama berada dalam senarai untuk minggu ini. And we all know this. Waktu saya di sekolah rendah dulu ada cerita ini kan. Ada buaya. Buaya ini dia sakit jantung. Maka buaya jumpa dokternya lah. Dokter bilang sama buaya, dia bilang, ini sakit jantung ini hanya satu ubatnya. Kau mau makan hati monyet. Kalau kau makan hati monyet, sakit jantung kau sembuh. Satu petang buaya nampak ada monyet di atas pokok. Jadi buaya ini corner dia. Jadi monyet tidak dapat turun. Nampak buaya dibawa. Monyet pun buaya tidak boleh makan dia sebab dia di atas pokok. Tapi monyet tunggu lama, buaya tidak jalan juga. Jadi akhirnya monyet tanya dia, "Oh, Mr. Buaya, Mr. Crocodile, mengapa kau dibawa ni?" Jadi buaya bilang, tidak apa, kau turun saja. Saya hanya mau sempang-sempang saja. Tapi monyet tidak mau turun. Monyet tanya, kau beritahulah apa sebabnya kau mau tunggu saya. Jadi buaya akhirnya tak ada pilihan. Dia beritahu monyet, dia bilang, saya ini sakit jantung.
Dokter bilang mesti mau makan hati monyet. Si monyet sudah dengar, monyet kata, ini mengapa kau tidak kasih tahu awal-awal? Petang ini waktu saya keluar dari rumah, hati saya tinggal di rumah. Persoalan bagi kita semua yang berada di dalam dewan ini. Adakah hati kita tinggal di rumah pada pagi ini? Orang Yahudi mereka sudah ulang-ulang sembahyang begitu. Jadi mereka sudah tidak lagi membuatnya dengan iman dan juga dengan fahaman why they are doing it. Maka Tuhan kata ini tidak boleh sudah. Dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita perlu membawa hati kita, membawa jiwa kita, membawa segala-gala dalaman kita untuk menyembah Tuhan. Karena penyembahan yang setia itu berkenan kepada Tuhan. Ayat 7. Dalam Mazmur dia berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ayat 8. Di atasnya berkata, korban dan persembahan korban bakar dan juga korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun disembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu yang pertamanya hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ini sebenarnya mengatakan tentang Yesus. Apa ini yang pertama kedua ini adalah yang sudah kita belajar nih. Yaitu dia mengatakan sebab korban yang dulu Tuhan tidak kehendaki. Tapi dalam Mazmur pasal 40 ini mengatakan bahwa Tuhan menghantar Yesus untuk menjadi korban yang baru. Kita sudah belajar bahwa korban perjanjian mesti disahkan dengan korban, yaitu dengan darah. Maka dia mengatakan yang pertama dihapuskan, artinya perjanjian yang pertama di perjanjian lama di dalam Keluaran itu dihapuskan oleh korban Yesus, dan melalui korban Yesus itu perjanjian baru, yaitu perjanjian yang kita hidup dalam ini disahkan. Maka ditegakkan yang kedua, menegakkan yang kedua. Maka yang mengingatkan kita, yang mengingatkan kita bahwa mesti ingat bahwa pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan di mana dia mati di kayu salib bagi dosa kita. Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang korbankan dirinya bagi kita. Tuhan yang kita percaya bukanlah Tuhan Superman yang menunjukkan saja kuasanya. Tetapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang korbankan diri. The God we believe in is a God who sacrificed. Ini adalah sesuatu yang amat penting dalam fahaman juga kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus. Kita berada di gereja St. Petrus ini sebab ada orang yang sanggup sebelum ini sudah korban bagi kita. Kalau kita adalah orang yang sembahyang di sini selepas gereja ini sudah dibina,
Saya mau ingatkan kita, kursi yang kau duduk itu mungkin dibayar oleh kelompok sel kanak-kanak. Dulu kita tidak cukup duit ya. Jadi waktu itu Reverend Albert Wun lah. Lepas itu Bishop Albert. Dia kata, ini kursi mau dapat duit. Setiap kelompok sel bayar untuk kursi. Someone has paid for you. Ada orang yang sudah bayar bagi kita. Kalau tidak kita duduk di lantai saja pagi ini. Tapi ajaran di situ ialah tentang kita sebagai orang Kristen adalah orang yang mesti mempunyai sikap bahwa kita adalah orang yang sanggup korban bagi kita. Orang yang sanggup korban untuk Tuhan. Orang yang sanggup dalam bahasa hari ini membayar. That we are willing to pay for it. Saya konfirmasi apakah sikap kita pengorbanan Yesus ataupun korban Yesus itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Dan kita mesti ingat bahwa Yesus korban bagi kita. Dan kita dipanggil sebagai umat yang sanggup berkorban bagi Tuhan. Dan seterusnya bermula dari ayat 11. Ayat 11. Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja kerana dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Maka dua ayat ini sekali lagi adalah bandingan di antara Perjanjian Lama dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Ini adalah sesuatu yang sungguh pun ayat 12 ini adalah ayat yang mungkin kita sudah faham. Tapi ini adalah sesuatu yang patut memberikan fahaman yang sangat penting bagi kita. Bahwa pengorbanan Yesus adalah yang satu-satunya untuk menyempurnakan hubungan kita dengan Tuhan. Maka satu kali sahaja untuk selama-lamanya untuk semua orang. Pengorbanan yang sempurna. Petikan ini diambil daripada Yeremia pasal 31. Mengingatkan kita bahwa korban Yesus adalah korban yang sempurna. Ayat seterusnya. Dan sekarang dia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Artinya Yesus telah menang di atas segala dosa. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan dan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah dia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Dia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Ini, you see the shadow there. Dalam perjanjian lama, ajaran yang sama ya. Dalam perjanjian lama bahwa hukum Allah itu ditulis dalam hati mereka. Sebenarnya ayat ini adalah tentang perjanjian baru, yaitu hukum ataupun firman Tuhan dalam perjanjian baru adalah hukum yang Tuhan tuliskan dalam hati mereka. Tapi dia juga
seterusnya mengatakan ayat 16. Sorry. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dua hal ya. Dia mengatakan bahwa firman Tuhan tulis dalam hati kita. Artinya in a sense-nya tentang bahwa kita diajar dan kita ingat firman Tuhan. Ya. Tapi bila dia mengatakan dituliskan dalam akal budi mereka, ini adalah mengatakan tentang hidup kita. Kehidupan kita. Adakah kehidupan kita membayangkan ataupun kehidupan kita live out ataupun hidup dalam firman Tuhan? Dalam firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan dalam hidup, dalam corak hidup kita berkenang dengan firman Tuhan? Aga budi, that means you think about it and you do it. Kita fikir dan kita lakukannya. Ini adalah sesuatu yang amat penting bagi kita. Kita yang percaya Yesus Kristus dikatakan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu semua adalah kebenaran. Tapi kebenaran itu dilanjutkan kepada bila kita mempunyai keselamatan Yesus Kristus. Ia mengatakan bahwa firman Tuhan ditulis dalam hati kita dan juga dalam akal budi kita. Dalam apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Ayat 17, the perfect sacrifice. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban kerana dosa. Maka ini adalah janji daripada Yeremia. Bila firman Tuhan mengatakan bahwa bila Yesus menyempurnakan korbannya, Tuhan tidak lagi mengingati dosa kita. Ini adalah sesuatu perjanjian yang sangat penting. Tapi kadang-kala bagi kita, ini menimbulkan satu masalah bahwa kita terlalu membekecilkan dosa dalam hidup kita. Kita perlu mempunyai fahaman bahwa sesungguh pun Tuhan mengampuni dosa. Hidup kami selagi kami berada di bumi ini mesti berkenan kepada firman Tuhan. Dan saya akan tutup dengan ini daripada 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama. Bermula dari ayat 5. 1 Yohanes pasal yang kelima, pasal yang pertama. Satu Yohanes pasal yang pertama ayat 5. Ini adalah petikan yang terkenal tentang pengampunan Yesus dalam ayat 9-nya. Tapi sebenarnya dia bermula 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 5. Dia berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar daripada Dia dan kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita boleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saya ingin mengakhiri dengan ayat ini, 2 ayat ini. Menanyakan berapa hal yang kita lakukan dalam hidup kami
yang tidak boleh dilihat dalam terang. Kalau mau buat ini dalam handphone, mesti mau tutup pintu dalam bilik supaya mama tidak nampak. Berapa hal yang kita lakukan dalam hidup kita, orang muda. Kalau dating dengan girlfriend ini, gadis ini, jangan dinampak oleh sama Madino. Kadang-kadang kita baca ayat begitu, kita pikir, oh ini tentang terang ya, ini terang, betul ya. Kadang-kadang kita pikir hanya tentang cahaya dan kegelapan. Tapi sebenarnya adalah tentang hidup kita. Saya kurang pasti apakah hal yang kita lakukan yang kadang-kadang kita tahu dalam hati kita, dalam conscience kita, bahwa dia tidak menyenangkan Tuhan. Kita tidak mau orang lain tahu tentangnya kerana ia tidak boleh dan kita tidak sanggup melakukan hal itu dalam terang. Tengah hari ini saya ingin menjemput kita semua supaya kita membaharui hati yang sanggup berada di dalam hadirat Tuhan, sama ada dalam dewan ini ataupun di rumah nanti, yang sanggup datang ke dalam hadirat Tuhan dan mengakui dosa dan juga hal dalam hidup kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.